Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Amriah, NPM 196404139. Saya mahasiswi aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Adi Surya STMT dalam mata kuliah Rekayasa Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pengolahan air limbah. Berikut penjelasan. Oke, kita langsung saja ke materi sistem pengolahan air limbah. Pengertian air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga, domestik, maupun industri. Air limbah atau yang lebih dikenal dengan air buangan merupakan A. Limbah cair atau air buangan adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasa mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian hidup. B. Kombinasi dari cairan atau air yang membawa buangan dari perumahan, institusi komersial dan industri bersama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan. C. Kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, air, tanah atau permukaan serta buangan lainnya atau kotoran umum. D. Cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Yang E. Semua air atau zat cair yang tidak dipergunakan sekalipun kualitasnya mungkin baik. Sumber limbah cair dibagi menjadi dua. Yang pertama, limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Yang kedua, limbah cair industri. Limbah cair industri adalah buangan hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang berwujud cair di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Pengolahan limbah cair. Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengolahan yang baik. Adapun tujuan dari pengolahan air limbah itu sendiri antara lain, yang pertama, mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga. Yang kedua, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air. Yang ketiga, menghindari pencemaran tanah permukaan. Yang keempat, menghilangkan tempat berkembang biaknya bibit dan vektor penyakit. Pengolahan air limbah cair. Yang pertama, secara alamiah. Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasikan zat-zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua itu ada proses buatan. Pengolahan air limbah dengan buatan alat dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, kalau secara buatan, pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Yang pertama, primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi.
Terus, secondary treatment merupakan pengolahan kedua, bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Sistem pengolahan limbah cair. Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Bila dilihat dari tingkat perlakuan pengolahan air limbah, maka sistem pengolahan air limbah cair diklasifikasikan menjadi primary treatment system, secondary treatment system, tertiary treatment system. Pada gambar memperlihatkan proses pengolahan permulaan yang sering pula didahului dengan pengolahan awal atau pra-perlakuan, yang mana limbah cair dari sumber lewat itu ada di nomor 1, sanitary sewer, yang kedua ada pre-treatment, yang ketiga ada primary treatment tanks, yang keempat aeration tank, yang kelima secondary treatment tank, yang terakhir itu ada proses disinfektan. Tahapan pengolahan air limbah. Yang pertama, pengolahan atau pre-treatment. Tahap pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan, tersuspensi, dan minyak dalam aliran air limbah. Yang kedua, pengolahan tahap pertama atau primary treatment. Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah menghilangkan partikel padat organik dan organik melalui proses fisika, yakni neutralization, chemical addition, and coagulation, flotation, sedimentation, dan filtration. Nah, ini proses dari pengolahan sistem air limbah. Proses yang ketiga adalah teknik pengolahan air limbah, banyak ragamnya. Salah satu dari teknik air limbah adalah proses lumpur aktif dengan aerasi oksigen murni. Pengolahan ini termasuk pengolahan biologi karena menggunakan bantuan mikroorganisme pada proses pengolahannya. Keuntungannya dari proses ini, daya larut oksigen dalam air limbah lebih besar, efisiensi proses lebih tinggi, dan cocok untuk pengolahan air limbah dengan debit kecil untuk polution organik yang susah terdegradasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.